Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah, berulang kali kita mendengar bentrokan antara tenaga kerja asing dan tenaga kerja lokal, seperti yang terjadi pada tanggal 18 Januari tahun 2023, yaitu antara tenaga kerja asing Cina dengan tenaga kerja lokal atau penduduk pribumi. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kejadian-kejadian ini bukan baru kali ini, tapi berulang dan berulang. Namun nampaknya penguasa ini tidak mengambil tindakan yang bisa mencegah dari terjadinya bentrokan-bentrokan seperti itu. Pangkal permasalahan semuanya adalah karena penguasa di negeri ini dan juga kebanyakan di negeri-negeri yang lainnya adalah berpaling dari peringatan Allah, berpaling dari hukum Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapa saja yang berpaling dari peringatanku, maka dia akan mendapati kehidupan ini yang rumit, yang susah, yang sempit. Dan itulah yang terjadi, yang dialami oleh negeri kita ini. Dengan tidak menggunakan atau menerapkan hukum Allah Subhanahu wa taala dalam bidang ekonomi, dalam mengatur kekayaan alam ini, alih-alih kemudian penguasa ini menerbitkan perpu yang itu berpihak kepada asing, kepada para pengusaha, pada oligarki, dan tidak berpihak kepada tenaga kerja ini, tentu ini menimbulkan kecemburuan. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an telah memperingatkan bahwa wala yaj'alallahu lil kafirin 'alal mu'minina sabila. Allah sekali-kali tidak akan memberikan jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan kaum muslimin. Namun ternyata sebaliknya, penguasa negeri ini memberikan jalan yang seluas-luasnya kepada orang-orang asing, pengusaha asing, oligarki, apakah itu dari Cina, dari Amerika, Inggris, dan negara-negara lainnya, diberikan ladang yang sedemikian luasnya. Tenaga kerja asing dari Cina, menurut informasi, terus berdatangan. Yang kita khawatirkan adalah kondisi ini seperti halnya di Angola. Justru tenaga asing itu kemudian menguasai negeri tersebut dan pemerintah setempat tidak bisa berbuat apa-apa dan akhirnya mengalah. Mudah-mudahan itu tidak terjadi kepada negeri tercinta kita, Indonesia ini. Kuncinya adalah kembali kepada hukum Allah, kembali kepada Al-Quran, kembali kepada sunnah, kembali kepada sistem Islam, yaitu khilafah Islamiyah. Kalau sudah khilafah ditegakkan, syariat Allah diterapkan secara kafah, maka Allah akan membukakan barakah dari langit dan bumi. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kami akan membukakan barakah dari langit dan juga dari bumi. Dan itu adalah menjadi harapan dan keinginan kita semua, barakah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kami mengajak kepada kaum muslimin, utamanya para ulama, mari kembali kepada sistem yang telah diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu kekhilafahan. Karena hanya dengan kekhilafahan itulah hukum Allah Subhanahu wa taala bisa diterapkan secara kafah. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.